mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 20 sampai 26 Juni 2021. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani sehubungan dengan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahannya, agar dapat menghubungi petugas yang tertera di dalam berita jemaat ini. Keputusan sidang 2 minggu tanggal 28 Februari 2021 adalah memberikan amplop persembahan syukur bulanan dan membagikan kartu iuran jemaat sebesar 30.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Untuk pelaksanaan program pengadaan genset, Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mulai Minggu tanggal 7 Maret 2021 telah menyediakan kotak persembahan maju ke depan setiap minggu dalam ibadah minggu, membagikan kartu dana komitmen jemaat untuk pembangunan gereja Batang Pembelum Jalan Telawang sebesar 1 juta per kakak, dan melaksanakan kegiatan kunjungan jemaat rumah. Bagi warga jemaat yang belum masuk WA Group GKI Batang Pembelum, agar dapat menghubungi admin grup GKI Batang Pembelum agar dimasukkan ke grup. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah minggu di rumah masing-masing bisa dikumpul setiap hari Minggu di gereja Batang Pembelum mulai pukul 10.00 sampai 12.00 WIB atau melalui rekening gereja Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum, kebaktian keluarga tahun 2021 tidak dijadwalkan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum. Namun apabila ada permintaan dari keluarga untuk melaksanakan kebaktian keluarga di tempatnya, BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum akan melayani sesuai dengan permintaan keluarga. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat Batang Pembelum bahwa dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKI tahun 2021, Kapiper Resort Palangkaraya akan mengadakan lomba kebersihan dan kerapian gedung gereja. Berkenaan dengan hal tersebut, pengurus SPPer Batang Pembelum memohon bantuan dari warga jemaat agar dapat menyumbangkan 1 pot bunga hidup atau plastik serta rupa-rupa dekorasi gereja berupa lukisan dan lain-lain untuk keindahan gedung gereja Batang Pembelum. Bagi yang bersedia menyumbang dapat menghubungi Ketua SPPer Batang Pembelum, Penetua Harum SPD. Atas bantuan dan partisipasi diucapkan terima kasih. Nama yang sudah menyumbangkan bunga untuk kegiatan tersebut sudah berjumlah 38 orang. Daftar nama-nama penyumbang bunga untuk gereja Batang Pembelum tersebut dapat dilihat di warta jemaat. Diharapkan partisipasi dari anggota jemaat GKI Batang Pembelum untuk mendukung pengadaan alat multimedia sebagai berikut: 1. PC plus monitor, 2. handycam plus tripod, 3. Pilwatch. Total harga untuk pembelian alat multimedia tersebut sebesar
Rp22.970.000. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk persembahan syukur sekolah hari Minggu di rumah-rumah bisa dikumpul setiap hari Minggu di Gereja Batang Pembelum mulai pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Diinformasikan kepada warga jemaat Batang Pembelum bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 dalam rangka perayaan Hari Pengucapan Syukur dan 186 tahun Pekabaran Injil GKI dilaksanakan perjamuan kudus. Diharapkan semua warga jemaat mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus tersebut. Untuk pengambilan bahan perjamuan kudus yang dimaksud bisa mengambil di Gereja Batang Pembelum setiap hari kerja, hari Selasa 22 Juni sampai Sabtu 26 Juni 2021 pukul 10.00 sampai pukul 12.00 WIB. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Diinformasikan kepada warga jemaat Batang Pembelum bahwa STT GKI membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama tanggal 3 Mei sampai 23 Juni 2021 dan gelombang kedua tanggal 1 sampai 10 Juli 2021. Untuk informasi lebih jelasnya bisa melihat di papan pengumuman Gereja Batang Pembelum. Berdasarkan surat dari Majelis Resort GKI Palangkaraya perihal persembahan syukur istimewa Hari Pertanian GKI dan Hari Pengucapan Syukur dan Pekabaran Injil GKI tahun 2021 dibagikan 75 amplop ke jemaat GKI Batang Pembelum dan dapat diserahkan secara kolektif dengan bendahara jemaat GKI Batang Pembelum paling lambat tanggal 18 Juli 2021. Berdasarkan surat dari Majelis Resort GKI Palangkaraya perihal kontribusi untuk pembangunan gereja Bethesda Jemaat GKI Tanjung Sangalang, maka untuk mencari dana tersebut BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum menyediakan kotak di depan selama 2 minggu dari Minggu 20 Juni 2021 dan Minggu 20 Juni 2021. Untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara Majelis Jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Demikian berita Jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu warga jemaat GKI Pembelum dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi COVID-19. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dan sebagaimana warta yang sudah dibacakan bagi kita, bahwa kita juga perlu mendukung pengembangan multimedia, baik tim kreatif
dan juga sarana prasarana pendukung pelayanan. Kiranya Tuhan berkati. Pada hari Minggu ini tanggal 20 Juni 2021 ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Itayani Tidalip, dan mempersiapkan hati kita dalam ibadah ini, marilah kita menyembah Tuhan Allah kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Jemaat diundang untuk berdiri. Bagimu Tuhan nyanyianku. Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kembali saya mengajak seluruh jemaat untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah yang berkuasa dalam mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, yang juga berkuasa atas segala kelemahan-kelemahan kita, dan kita nyatakan dalam pujian dari Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kelima.
pengampunan dosa dan ucapan syukur. Ya Allah Bapa Tuhan kami dalam Kristus Yesus, Engkau yang telah mengajarkan kami untuk menikmati segala ciptaan Tuhan dan mengajarkan kami untuk selalu bersyukur atas segala keadaan yang boleh kami jalani. Ya Tuhan, di dalam segala hal kami menyadari bahwa kehidupan kami ini terbatas, penuh dengan segala kelemahan, penuh dengan segala dosa dan pelanggaran ya Tuhan. Karena seringkali kami memperkatakan kebenaran, tetapi tingkah laku kami seringkali tidak menggambarkan kebenaran itu ya Tuhan. Namun kami menyadari dan tahu bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Karena jika kami mengaku segala dosa kesalahan kami, Tuhan akan mengampuninya. Sebab Tuhan yang selalu memelihara dan menyertai serta merindukan bahwa kami anak-anak-Mu beroleh penebusan atas segala dosa, dan itu telah Engkau lakukan ya Tuhan dengan mengorbankan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengampunan dosa kami. Karena itu suci kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami berkenan ya Tuhan, serta memulai kehidupan dalam segala aktivitas di mana kami boleh melayani Tuhan dan berbagai profesi kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-berkat yang telah kami terima, atas segala karunia yang boleh menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas nafas kehidupan yang boleh terus Engkau berikan, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi kami nantinya Tuhan akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, tolonglah buka mata hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami tertuju kepada perkataan-perkataan isi hati Tuhan yang boleh berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai dan pelihara kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 22 dengan berikut. Daud menjadi Yehuda. Ratapan Daud Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan ratapan karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memerintahkan mengajar nyanyian itu kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur pahlawan, gugurlah pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askalon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Palestin, supaya jangan beriak-riak anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gibeon, jangan ada embun, jangan ada hujan di antara kamu. Hai pedang-pedang membawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan pernah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah di dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul.
yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain karmiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur pahlawan di tengah-tengah pertempuran Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cintamu perempuan. Betapa gugur pahlawan dan musnah-musnah senjata perang. Demikian pembacaan kitab. Hendaklah perkataan Kristus diam di segala kekayaanmu di antara kamu. Amin. Merespon pembacaan Alkitab dan tadi mengangkat pujian kita dalam Lengkap Iman 127. Jadilah Tuhan kita nyanyikan pertama-tama yang berbeda. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiran-Mu. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Jadilah Tuhan segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jadilah Tuhan, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mempersiapkan hati kita dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh pemuda GKI Batang Pambelum. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala memancurkan karya tangannya. La 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 la, dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada, burung-burung berkicau menyambut sang surya, bunga bermekar, alhamdulillah, memuji nama-Nya, semesta bernyanyi.
tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam ria-ria memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kristus, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kita akan siapkan Injil Markus pasalnya yang ke-5, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-29. Tapi nanti saya akan membacakan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-34. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih anugerahkan bagi kami napas hidup. Kami boleh menikmati hari-hari kami karena anugerah-Mu Tuhan. Ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini adalah berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Hari Minggu pagi ini ya Tuhan, kami ingin membaca kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar memahaminya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu dihadirkan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu. Bersabdalah ya bagi kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang ke-5. Saya membaca ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-34 berbunyi demikian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersunggur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kita bersyukur mulai dari kemarin rada-rada gerimis hari dan membuat rada-rada adem kita ya. Saudara-saudara, cerita tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan ini kayaknya boleh kita katakan sudah terkenal gitu loh, atau sudah populer. Mungkin guru-guru sekolah minggu sudah mengajarkannya kepada murid-murid sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu. Kemudian di pemuda remaja mungkin sering juga mendengar ini. Di SPPR atau SPB atau di ibadah minggu atau di ibadah keluarga. Kita sudah sering mendengar bahwa perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun bisa sembuh. Yang diceritakan di dalam Injil Markus pasal yang kelima ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk masuk bagaimana, seperti apa si perempuan ini, kita mau lihat dulu bagaimana si penderitaan seorang perempuan ketika ia mengalami sakit pendarahan. Saudara-saudara, pendarahan dikatakan adalah darah segar keluar terus. Dan kalau tidak dikasih transfusi darah, maka ia tidak akan mampu bertahan. Secara medis, barangkali ada yang mengatakan paling lama bertahan 1 sampai 2 tahun kalau darah itu terus keluar. Saya tidak tahu berapa tahun Ibu Polonia dulu pernah juga kena pendarahan ya. 2 tahun ya. Bisa bertahan juga oleh pertolongan Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, teknologi pada zaman itu tidak secanggih sekarang gitu loh. Tidak diceritakan kalau ketika dia mengalami pendarahan yang luar biasa tidak ada transfusi darah. Ilmu kedokteran belum kelihatan pada zaman itu, tetapi tabib yang mengobati dia itu berbuat sesuai dengan pengalaman dan apa yang ada di sekitar. Air, daun, akar, kulit kayu dan lain-lain juga tidak terkecuali juga. Bisa juga disampaikan juga mantra-mantra yang mereka ucapkan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana menderitanya perempuan ini. Ia berobat sampai habis-habisan. Dikatakan dalam ayat beberapa ini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai taib sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi sudah habis-habisan dia berusaha untuk berobat, sehingga harta atau duitnya juga sudah habis. Saudara-saudara, fisik dia letih, lesu, lemas, capek. Bayangkan 12 tahun. Kalau di zaman kini barangkali seorang perempuan yang pendarahan itu dinyatakan tidak bisa melahirkan. Kalau zaman sekarang mungkin orang mengatakan itu kista, miom, atau tumor, atau apalah istilah medisnya. Tapi zaman itu masih belum ada. Yang kedua, secara ekonomi dia sudah habis-habisan untuk berobat supaya sembuh. Selanjutnya secara seksual, dikatakan ia tidak boleh menyentuh suaminya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau dia menyentuh suaminya, suaminya juga ikut najis. Di sisi lain juga dalam kehidupan bersosial, karena ia dianggap najis, bagi pergaulannya terbatas. Tidak semua orang mau bergaul dengan dia. Saya nggak bisa menyamakan dengan orang yang terpapar COVID kali ya. Nggak bisa saya samakan mungkin seperti itu. Tapi yang pasti dia dinyatakan najis dan pergaulannya juga terbatas. Di sisi lain juga secara rohani, ia juga dilarang pergi ke bait Allah karena dia dinyatakan najis tadi. Bayangkan selama 12 tahun dia tidak boleh datang menghadap Tuhan ke bait Allah. Kita yang kena akibat pandemi COVID-19 1 tahun lebih tidak datang ke gereja, ya rasanya rindu banget gitu loh ke gereja. Apalagi gimana ya kalau sampai 12 tahun. Pergumulan yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 12 tahun bukan perkara yang ringan bagi si perempuan ini. Secara fisik begitu menderitanya dia oleh penyakit yang sedang ia derita. Ditambah lagi orang-orang yang ada di sekitar dia juga menggerogoti batinnya. Jadi double lah penderitaannya. Oleh sebab itu ia berusaha supaya sembuh. Apapun yang harus dilakukan ia berusaha untuk sembuh. Lalu kenapa dia masih bisa kuat? Kenapa dia masih bisa bertahan? Kalau terkadang saya sering mendengar di kalangan kita mengatakan kalau sudah menderita, kelemati aku. Sering terjadi seperti itu ya. Tetapi perempuan ini tetap punya semangat yang luar biasa. Kenapa? Karena ia tetap punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi yang demikian, ia tetap punya pengharapan. Kadang-kadang kita sudah sakit dengan yang penderitaan yang kita rasakan sakit ini, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mau tahu dengan kita, bahkan justru ikut memvonis kita begini dan begitu. Akhirnya makin sakit dan kehilangan pengharapan. Tetapi perempuan ini tidak. Ia tetap punya pengharapan. Dan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, ia menemukan apa yang ia cari. Dalam Markus pasal 5, dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di zaman itu tidak seperti zaman sekarang. Bahwa berita itu cepat menyebar kemana-mana. Tetapi bagaimana dia memperoleh informasi itu meskipun pergaulan dia terbatas. Itulah juga kuasa Tuhan yang terjadi di dalam diri si perempuan ini. Pada zaman itu sangat sulit ketika memahami orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, atau yang orang sakit bisa disembuhkan, atau orang mati bisa dibangkitkan. Bahkan pada zaman itu pun orang tidak percaya kalau manusia bisa terbang, karena pesawat masih belum ada. Tetapi sekian tahun kemudian, siapa ini? Wright bersaudara bisa menciptakan pesawat sederhana. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jauh sebelum itu terjadi, peristiwa ini terjadi. Cari informasi tak secanggih sekarang. Lewat mana nanti Yesus akan datang, daerah mana yang akan dia kunjungi. Kalau sekarang buka YouTube, tanya Google, beres, akurat, pasti. Tapi zaman itu adakah YouTube? Belum. Apalagi Mbah Google. Belum, masih jauh. Tetapi apakah dia hilang pengharapan? Tidak. Pengharapannya tak pernah kendur dan ia tetap bertahan sampai akhir. Itulah semangat yang luar biasa, pantang menyerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sisi lain, keselamatan yang diberikan kepada perempuan ini ketika ia harus berjuang untuk memperoleh kesembuhan itu. Ia tidak hanya duduk manis, ia tidak hanya menangis dan meratap, tetapi ia berbuat sesuatu, ia berjuang untuk mencapai tujuan dan tidak kenal putus asa. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana ia berjuang, berdesak-desakan di antara orang banyak, mengambil posisi supaya bisa menyentuh jubah Yesus dalam keadaan kondisi lemah, lesu, letih dan sakit. Bagaimana ia berjuang? Kita bisa bayangkan berapa kali dia jatuh bangun, berapa kali dia tersungkur, tetapi ia tetap berusaha untuk meraih, karena itu iman dia. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ingat dengan si Edison. Berapa puluh kali, berapa ribu kali ia mencoba baru ia bisa menemukan lampu. Tidak hanya sekali klik langsung berhasil, tidak. Jadi jangan pernah menyerah. Tetap berjuang untuk meraih apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tak peduli
1 tahun atau 12 tahun dia menderita sakit, selama pengharapan masih ada dalam diri kita, itu artinya kita masih mampu menghidupkan pengharapan itu dengan suatu saat akan menerima jawaban yang kita cari. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sisi lain perkataan. Apa yang menjadi perkataan perempuan ini? Perkataan yang penuh iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan adalah doa kita. Apa yang kita ucapkan adalah pengharapan kita. Apa yang kita ucapkan adalah iman kita. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu kata si perempuan ini. Itu pula imannya. Dan ke situ juga perjuangannya. Saudara-saudara, kalau ketika kita berjuang, kita bilang, percuma, terai, kanduem, jangan. Mari berikanlah semangat. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa kita. Apa yang kita ucapkan itu adalah perjuangan kita, iman kita, dan pengharapan kita. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pikiran perempuan ini, aku akan sembuh. Jadi pikiran kita juga ikut mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Itu yang selalu ada di dalam pikiran si ibu ini. Meskipun sudah 12 tahun dia sakit, pengharapannya selalu ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengharapan tidak hidup begitu saja, tetapi harus menghidupkannya dalam kehidupan pikiran dan perkataan. Apa yang kita pikirkan tentang masa depan kita, apa yang kita imani dan kita percaya tentang hidup ini, apa yang kita ucapkan mengenai hidup ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita singkirkan perkataan pasrah percuma, tetapi mari kita berjuang, karena ada jalan Tuhan yang luar biasa. Kata pasrah percuma atau apa saja yang senada dengan itu akan mematikan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi yang sedang kita alami, seberat apapun yang sedang kita alami, beranikah kita mengucapkan perkataan iman yang menghidupkan pengharapan kita? Tuhan, aku percaya tepat pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan saya. Dan seterusnya, apa saja yang bisa kita katakan, melakukan perkataan iman yang penuh pengharapan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati peristiwa yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, saya tidak mengobrol janji. Saya tidak mengobrol janji Tuhan. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah meragukan janjinya Tuhan. Karena janjinya Tuhan itu luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tugas kita, mari kita mewujudkan harapan dan iman itu dalam tindakan nyata. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Sehingga pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat yang menyenangkan itu sangat didambakan oleh setiap orang ketika dia berjuang dan Tuhan mendengar doa. Oleh sebab itu kita harus melihat ada beberapa hal berkaitan dengan keselamatan itu. Keselamatan juga dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu yang dikatakan sola gratia. Keselamatan adalah anugerah Allah. Pemulihan, kesembuhan adalah anugerah Tuhan.
Jadi kita tetap berfokus pada anugerah Tuhan dan jangan kita menghambat anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah iman sola fide. Karena iman dan oleh iman kita diselamatkan. Seperti perempuan ini tadi. Dan orang benar harus tetap hidup dalam imannya. Yang selanjutnya adalah sola scriptura, yakni sabda Tuhan atau firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Talitakum, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Perkataan yang luar biasa, sabda yang luar biasa. Dikatakan pula Injil adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itu bisa dilihat Efesus pasal yang kedua, Roma pasal 1 dan pasal ayat 7 dan ayat 16. Semuanya berbicara tentang itu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap kita punya pengharapan seperti perempuan ini. Ia akan memulihkan kita. Kalau sampai hari ini pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun berapa bulan ya? 1,5 lebih ya? 1,5 tahun lebih kita mengalaminya. Rencana dari pihak sekolah, dinas pendidikan akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada beberapa universitas yang sudah menyatakan akan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada beberapa gereja juga yang siap untuk melaksanakan ibadah tatap muka. Tapi yang pasti kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, jaga kesehatan. Ibu Polonia katakan dia nggak bisa divaksin karena tensi tinggi. Memang mereka tidak akan vaksin kita sebelum mereka memeriksa. Tetapi nanti datang lagi Ibu Polonia sudah tenang, mungkin ditegang. Bisa jadi. Saya yakin, saya tidak tahu apa jemaat Batang Pembelum sudah semua kena vaksin, saya tidak tahu. Andai kata ada yang masih anak-anak juga boleh divaksin, anak saya daftarkan, tapi kayaknya masih belum. Ada daerah tertentu 3 tahun ke atas sudah divaksin. Tapi kayaknya Palangkaraya kayaknya masih belum ya, masih belum. Walaupun demikian kita tetap jaga kesehatan. Kita tetap punya pengharapan kita akan tetap sehat dan kuat. Kita punya iman yang kokoh juga. Tuhan akan melindungi, tapi kita tetap punya roh hikmat dari Tuhan untuk menjaga diri. Oleh sebab itu, kalau perempuan ini tadi pulih di dalam nama Yesus, selama 12 tahun tetap kita juga punya keyakinan. COVID-19 ini juga tidak menghambat kita untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah pengharapan kita, iman kita, firman Tuhan selalu mendampingi hidup kita dalam anugerahnya. Perkataan Tuhan terus terjadi dalam hidup kita sehingga keselamatan tetap menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Engkau mengajarkan kepada kami melewati Nasm hari ini Tuhan. Seorang perempuan yang sangat menderita. Tidak hanya penderitaan karena penyakitnya menggerogoti tubuhnya. Tapi penderitaan batin yang ia rasakan sangat luar biasa. Ketika ada banyak larangan yang dinyatakan kepada dirinya. Kebebasannya menjadi terenggut. Dan pergumulannya untuk sembuh sangat luar biasa. Tetapi ketika ia punya pengharapan, ketika ia berjuang meraih pengharapan, ketika ia memiliki iman yang kokoh dan kuat, keselamatan terjadi dalam dirinya. Tatih. Berkata-kata pun tidak jelas, tapi kami tetap memiliki pengharapan.
Jangan biarkan kami berputus asa dalam hidup ini. Ketika kami mengalami kegagalan, jangan biarkan kami berada dalam keputusasaan. Ketika kami sakit ya Tuhan, jangan pernah membiarkan kami hanya berdiam diri dengan penyakit itu. Ketika pikiran kami tidak menentu, Tuhan mampukan kami untuk mengarahkan pikiran kami dalam hati yang jernih. Sehingga sikap, tindakan, dan perkataan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika kami terkadang Tuhan tidak mampu mengendalikan apa yang kami katakan, hari ini Tuhan ajarilah kami agar setiap perkataan kami adalah doa kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh meraih keselamatan yang adalah anugerah Tuhan sejati itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan gereja Kalimantan Evangelis ini Tuhan, yang hari ini lagi berduka cita karena pendeta yang kami kasihi, Emeritus Yansonius Rajat, yang hari ini akan dilaksanakan pemakaman. GKE berduka ya Tuhan. Kami keluarga besar Ikatan Pensiun GKE juga berduka, karena saat ini posisi beliau adalah Ketua IP GKE. Bapa di sorga, Engkau memberkati acara demi acara yang akan dilaksanakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Keberkati istri, anak cucu dan menantunya. Beri penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau serahkan pendeta-pendeta yang lainnya Tuhan, yang juga dalam keadaan kurang sehat. Engkau Tuhan memulihkan mereka. Kami juga mau serahkan para pendeta gereja Kalimantan Evangelis ini, baik yang aktif maupun yang tidak aktif ya Tuhan. Kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar tetap setia untuk ambil bagian dalam pelayanan. Demikian juga ya Tuhan para vikaris, para pemberita, para penginjil, Engkau memberkati. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Ketika sebentar lagi akan dilaksanakan Sinode Umum Majelis Sinode GKE, Tuhan hadir di dalamnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah apa yang mereka rancang ya Tuhan adalah untuk masa depan gereja Kalimantan Evangelis ini. Berkati seluruh resort yang ada di kawasan gereja Kalimantan Evangelis ini, majelis jemaat, dan semua anggota jemaatnya. Biarlah mereka boleh berkontribusi untuk mengarahkan usulan, tanggapan, dan rencana angan doa dan harapan untuk GKE ini ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, majelis jemaat GKE Batang Pembelum Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau hadir di gereja yang kami sayangi ini Tuhan. Ketika kami terlibat di dalamnya Tuhan, Engkau memberkati kami. Keinginan, angan, dan harapan kami Tuhan, kami selalu berada di gereja ini memuliakan nama-Mu. Dan biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan, sehingga ibadah dalam kebersamaan boleh terwujud. Bapa di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini, Engkau hadir di dalamnya Tuhan. Segenap kebijakan dari para pemerintah kami Tuhan, Engkau memberkati. Dan biarlah ketika mereka menjalankan tugas kepemimpinan itu, mereka tetap takut kepada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan untuk dinas pendidikan yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka ya Tuhan. Engkau hadir di dalamnya. Engkau memberikan roh hikmat dan kemampuan yang datangnya dari Tuhan. Baik dari dinas pendidikan, dewan guru yang akan mengajar, bahkan siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang akan belajar. Tuhan Engkau memberikan kekebalan tubuh bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Saudara kami yang mengalami sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka boleh dipulihkan. Saudara kami yang berduka cita, Engkau hibur dan kuatkan. Janda duda yatim piatu terlantar terpenjara, Engkau lindungi. Dan kami yang bersuka cita, Engkau lengkapi kebahagiaan kami. Rumah tangga dan keluarga kami, suami istri dan anak-anak kami Tuhan Engkau berkati. Terus Engkau buka rezeki bagi kami Tuhan, dan ajarilah kami mengucap syukur di dalamnya. Bagi anak-anak kami yang akan bersekolah baik tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SLTA,
perguruan tinggi, bahkan yang bekerja Engkau memberkati. Dan biarlah dalam rumah tangga dan keluarga kami nama Tuhan kami muliakan. Kami juga mau serahkan ya Tuhan rencana, angan dan harapan kami ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau hadir di dalamnya sehingga kami mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Inilah Tuhan doa pengharapan kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan menguatkan dan menghibur kita. Karena itu dengan sukacita juga kita membawa persembahan syukur kita seraya mendengarkan nas pengantar yang diambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. Demikian, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita satu-satu dalam bersama-sama. Keselamatan yang akan kita terima adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu juga Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami untuk selalu bersyukur untuk setiap karunia yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Demikian juga anugerah keselamatan itu juga boleh diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Karena itu biarlah kami dengan sukacita boleh memberikan dukungan melalui persembahan ini ya Tuhan, yang boleh mendukung pelayanan firman Tuhan, pemberitaan kabar sukacita itu bagi semua orang, sehingga seluruh dunia boleh mendengar dan menerima Kristus Yesus sebagai juru selamatnya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami dan terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Seraya kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita mengangkat pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 bait yang pertama dan seterusnya. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri hadinya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku perhatikan sesama, atau
ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama demikian dan diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.